Kasus sesama Papua di Surabaya pada tahun 2019 bermula dari adanya tuduhan bahwa mahasiswa Papua merusak dan membuang bendera merah putih atau bendera Indonesia. Sebelum kebenaran terungkap, muncul ujaran kebencian dan tindakan diskriminatif yang mengandung unsur rasisme terhadap mahasiswa Papua. Video dan informasi yang beredar di media sosial kemudian memicu amarah dari masyarakat yang mengakibatkan adanya demonstrasi besar-besaran di beberapa daerah Papua. Kasus ini menunjukkan bahwa hoax, hate speech, dan diskriminasi dapat mengancam persatuan bangsa. Jadi informasi yang tersebar di media sosial kemudian memicu demonstrasi di beberapa daerah Papua. Kasus ini menunjukkan bahwa hoax dan diskriminasi dapat mengancam persatuan bangsa. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode studi literatur dan wawancara kepada masyarakat dan mahasiswa untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka tentang rasisme dan pentingnya persatuan. Nah, berikut adalah hasil wawancara kami setelah mewawancarai beberapa masyarakat mengenai tentang ujaran rasisme dan juga kebencian ini. Indonesia. Menurut saya sih tindakan menghina atau rasis itu tidak dapat dibiarkan ya, karena dapat memicu perpecahan dan menyakiti orang lain. Apalagi kan Indonesia itu punya banyak ragam suku dan budaya. Jika rasisme dibiarkan, maka sifat toleransi akan hilang. Nah, kalau menghina itu berarti tindakan rasis ya maksudnya. Betul. Nah, tindakan rasis sudah pasti kurang baik ya. Menurut saya, karena di satu sisi kita ini hidup di lingkungan yang beraneka ragam suku, entah itu dari Sumatera sampai Papua, itu kan beraneka ragam suku dan budaya ya. Kalau itu menurut saya tidak dibenarkan sih, kalau untuk itu tidak bisa dibenarkan juga karena bisa menyebabkan perpecahan. Oh, yang sudah pasti bakal perpecahan ya. Betul. Pasti itu, karena itu kan rasis itu salah satu yang dilarang di Indonesia, tindakan rasis. Nah, sudah pasti juga masyarakat juga saling curiga, enggak saling percaya gitu. Apalagi kan banyak suku dan budaya ini yang di Indonesia ini, ada yang dari Papua ke Surabaya, dari Kalimantan, dari Jawa ke Kalimantan. Nah, itu kan bisa menyebabkan perpecahan tuh kalau rasis tuh. Menurut saya seperti itu deh. Menurut saya sih dampaknya pasti buruk banget ya bagi persatuan Indonesia. Masyarakat bisa saling curiga, mudah konflik, dan rasa persatuan antar saudara tuh menjadi kurang. Apalagi kan Indonesia tuh berdiri di atas keberagaman. Jadi kalau rasisme terus dibiarkan, rasa persatuan di Indonesia pasti akan berkurang banget. Menurut saya sih pada sila kedua ya, yang kemanusiaan adil dan beradab, karena tindakan rasis dan penghinaan menunjukkan kurangnya sikap menghargai antar manusia. Padahal kan seharusnya sama warga kita tuh harus dapat diperlakukan adil tanpa membedakan suku dan ras. Ada sila itu sudah pasti dia masuk ke sila kedua. Kenapa begitu, Pak? Kemanusiaan dan adil dan beradab. Karena Karena yang pertama satu kan adil dan beradab ya, karena kan itu tindakan rasis salah satunya. Nah, makanya itu bisa saya lupa lagi bahasanya itu deh. Itu bisa menyebabkan perang antar saudara, bisa juga terjadi. Berarti keributan gitu, Pak ya? Ya, semacam keributan. Dan itu juga kalau ras itu sudah pasti pemersatuan sih deh. Karena kan dia persatuan ya. Bisa juga masuk ke sila 3 sih, persatuan Indonesia juga bisa masuk. Baik. Tapi lebih dominan ke Sila kedua karena dia beradab. Karena dia lebih ke adab karena kan rasis ya. Baik, pada kasus ini melanggar sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Lalu ada sila kelima yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sebagai generasi muda, tentunya kita harus bijak dalam menggunakan sosial media dan mencari kebenaran informasi agar tidak mudah terprovokasi. Kita juga harus menghargai perbedaan dan menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Salam Pancasila!